kemarin kita mendapat informasi tanggal 28 September 2020 ini, Villa Mutiara Bogor diserah terimakan secara parsial dari PT Adia Pakuan Prima atau ISP Group ke Pemkot Kota Bogor. Nah, kita cari tahu informasi itu, kita tanya ke Pak Camat, kita tanya ke Pak Lurah, dan ternyata informasi itu benar. Nah, karena informasi itu benar, supaya mendapatkan informasi yang luas dan jelas, serta dari sumber yang memang terpercaya, kami mengajukan surat audiensi ke Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor. Yang alhamdulillah akhirnya kami diterima kemarin tanggal 9 Oktober 2020, diwakili oleh saya selaku pengurus RW. Kemudian saya mengajak semua RT yang ada di RW 11 untuk bertemu dengan perwakilan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman. Kebetulan yang hadir kemarin itu karena Kepala Dinas sedang ada acara dengan Pak Wali, jadi yang menemui kami itu adalah Kepala Bidang Perumahan Pemukiman, kemudian Kepala Bidang PJU, dan Kasih PSU. Nah, dari situ intinya kami menanyakan, setelah diadakan serah terima secara parsial, ini parsial ya Pak ya, serah terima secara parsial ini, apa hak dan kewajiban kami, apa hak dan kewajiban Pemkot, hak dan kewajiban dari ISP Group. Nah, dijelaskanlah. Jadi satu, persyaratan serah terima itu karena ini parsial, yang pertama diserahkan adalah yang penting ada lahannya. Misalnya di situ disebutkan ada tempat peribadatan, kemudian ada sarana pendidikan, ada sarana olahraga, ada juga sarana kesehatan. Nah, itu sarana yang disebut itu adalah yang disediakan adalah berupa lahannya. Jadi tidak perlu harus ada di bangunannya itu oleh pengembang. Yang bangun nanti bisa dari Pemkot, bisa juga oleh warga. Itu satu. Jadi yang diserahkan adalah taman dan kalau kita sebut mungkin pasus-pasum. Kemudian ada PJU. PJU ini juga diserahkan ada di 2 RW itu ada 197 titik. Nah, kami merasa untuk PJU khususnya seperti kita ketahui di jalan utama itu, PJU kalau malam hari itu gelap gulita. Nah, padahal di aturannya PJU itu harus diserahkan dalam keadaan menyala. Nah, itu juga kita sampaikan, dan dari pihak Dinas Rumkin bagian PJU, Kabid PJU akan koordinasi lagi ke ISP. Jadi saya kasih gambaran secara singkat bahwa yang diserah terimakan kemarin yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota dengan komisaris utama dari PT Adia Pakuan Prima ini, itu adalah baru ditandatanganin dokumen serah terimanya saja. Tapi secara fisik itu belum diserah terimakan, belum diterima oleh Pemkot. Karena Pemkot akan menerima itu apabila semua sudah disertifikasi atas nama Pemkot. Jadi harus dibalik nama dulu, Pak. Nah, ini belum balik nama. Jadi sekarang semua lahan PJU ngasih atas nama PT Adia Pakuan Prima. Ini harus dibalik nama dulu ke atas nama Pemkot Bogor melalui BPN. Nah, setelah BPN menyatakan sertifikatnya keluar, baru itu secara resmi diterima oleh Pemkot Bogor. Nah, setelah itu diterima oleh Pemkot Bogor, maka segala sesuatunya menjadi tanggung jawab dari Pemkot Bogor. Misalnya PJU. Kalau PJU rusak, ya kita tinggal laporkan ke bagian PJU, Kabid PJU. Nah, mereka yang akan benarkan. Dan untuk rekening dan lain-lain dia yang akan bayar. Nah, kemarin juga dijelaskan oleh Kabid PJU bahwa PJU itu harus pasca bayar. Kemarin kita tahu bahwa sebagian besar meter
catat yang ada di Villa Mutiara ini diganti oleh ISPI dengan prabayar atau yang biasa kita sebut token. Nah, itu prasyaratnya harus diganti lagi menjadi pasca bayar. Karena tidak mungkin Pemkot Bogor akan ngisi melalui 200.000 gitu melalui token. Jadi dia akan bayar sesuai tagihan nantinya ke PLN. Jadi harus pasca bayar. Jadi ini prosesnya sebenarnya masih panjang. Itu mengenai hal yang diserah terimakan. Jadi intinya yang diserah terimakan yang kemarin itu baru atas hitam di atas putih. Setelah itu dengan hitam di atas putih ini, tanda tangan ini digunakan acuan oleh ISPI untuk mengurus tadi untuk mengurus balik namanya ke Pemkot. Itu. Nah, itu terkait untuk PJU dan lahan. Kalau lahan misalnya taman dan lain-lain, saya rasa nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah jalan. Jalan ini yang belum diserah terimakan. Jadi yang jalan belum diserah terimakan ke Pemkot Bogor. Jalan ini masih susah untuk diperjuangkan. Kemarin perjelasan dari Kabid itu karena harusnya menurut dari ISPI biasanya dulu waktu masih Departemen PU, nah biasanya mereka akan dapat bantuan untuk pengaspalan jalan tahun 2000. Nah, setelah itu tahun 2000 berapa? 2007 kalau nggak salah ini perumahan sama PU melebur jadi PUPR. Nah, itu mereka nggak dapat lagi sehingga menurut mereka sudah nggak sanggup untuk membangun jalan. Nah, jadi kemungkinan kecil untuk bisa dibangun jalan ini oleh ISPI. Nah, karena sekarang Pemkot sedang menekan PT Adi Pakuan Prima. Oke, kalau memang sudah nggak sanggup, silakan lampirkan neraca selama 5 tahun terakhir, neraca keuangannya, atau silakan buktikan bahwa Anda pilot gitu. Kalau dia pilot, berarti Pemkot bisa ambil secara paksa dengan ada aturan tersendiri yang mengatur itu gitu. Bahwa mereka bisa ambil sehingga nanti ke depannya Pemkot yang akan memperbaiki. Nah, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang lain. Jadi kalau begitu masih panjang ya perjalanannya, Pak? Panjang sekali perjalanan, panjang sekali. Makanya kemarin saya sengaja mengajak ke semua RT. Kebetulan yang hadir kemarin semua RT baru ya. Ada RT 3 Bu Tuti yang RT lama yang paham. Ada Pak Dedi meskipun sebagai ketua RT dia baru, tapi memang sudah bersama-sama saya dan tim mengurus ini semua. Kemudian ada teman-teman yang lain yang memang sudah saya sampaikan sebelumnya untuk mengetahui permasalahan ini sehingga nanti bisa menyampaikan ke warganya masing-masing dan mendapatkan penjelasan langsung dari Dinas Perumahan Pemukiman. Nah, untuk itu kemarin juga kita menjelaskan bahwa ya, kalau begitu untuk kemaslahatan umat, rencana kita untuk melaksanakan perbaikan jalan mandiri, oke, kita lanjutkan. Gitu supaya ya apapun yang terjadi, kita harapkan jalan utama di Villa Mutiara Bogor ini akan baik terlebih dahulu lah. Mohon dukungan kepada semua warga di RW 11. Mari bersama-sama bahu-membahu kita perbaiki lingkungan kita. Jangan selalu beranggapan bahwa itu kewajiban ISPI, kalau gitu keenakan ISPI, kebanyakan ISPI. Nah, ini banyak hal yang memang perlu kita bicarakan. Tapi saya paling tidak dengan ini mungkin bisa menjadi penjelasan bahwa intinya mari kita bersama-sama untuk kemaslahatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Karena banyak yang sudah mengeluh, ada yang jatuh, ada lain-lain di jalan utama itu. Nah, mari kita bersama-sama bahu-membahu kita kesampingkan yang lain, mari kita utamakan kebersamaan, kita bangun sama-sama jalan yang ada di jalan utama Villa Mutiara Bogor. Terima kasih, Pak, penjelasan. Ya, terima kasih. Jadi guys, tim kita turun untuk melihat lebih dekat Nenek Nur yang ditemukan oleh Hana ketika berada di jalan.